bensound.com. Halo sahabat Starship semuanya, selamat datang di channel saya The Starship Tarot. Saya Mia dan ini adalah ekstra video. Untuk ekstra video kali ini khusus saya tujukan bagi kalian yang pengen belajar tentang tarot. Dan namun perlu saya garis bawahi bahwa apa yang saya jelaskan di sini itu tidak mutlak maknanya seperti itu, karena setiap gambar, setiap tarot itu mewakili pesan tertentu dan bisa saja luas maknanya. Jadi jadikan saja video ini sebagai salah satu referensi. Tentunya untuk kalian yang pengen belajar tarot atau yang pemula atau mungkin yang pengen coba-coba ya, ingin jadi reader juga, kalian boleh menyimak video ini. Syukur-syukurnya kita bisa berdiskusi, mungkin ada arti lain atau tambahan lain yang tidak saya sebutkan, kalian boleh share di sini biar teman-teman yang lainnya yang nonton juga bisa belajar banyak ya. Jadi di sini tidak ada pembenaran, tidak ada yang merasa paling hebat atau merasa lebih baik, itu nggak ada ya, sama-sama sharing. Ini hanyalah sharing berdasarkan pemahaman saya saja. Oke, sekali lagi untuk kalian yang pengen belajar tarot, boleh kalian nonton video ini untuk salah satu referensi saja. Tapi saya tidak menyarankan hanya mengandalkan video dari saya saja, karena ada banyak reader-reader yang berbakat dan lebih dalam mungkin ya pengetahuannya. Kalian juga harus simak di reader yang lainnya. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskan ke kalian supaya kalian bisa lebih paham tentang apa sih tarot dan makna di dalamnya. Oke? Kartu tarot memiliki 78 lembar kartu yang terdiri dari 22 major arcana dan ada 56 lembar minor arcana. Saya akan coba jelaskan satu persatu mengenai makna dan definisi dari setiap kartu. Saya akan mulai dari kartu pertama dalam major arcana, yaitu The Fool. The Fool ini menandakan tentang petualangan baru, awal permulaan baru. Bisa juga tentang sesuatu yang ingin kamu lakukan. The Fool juga menyimbolkan tentang sikap yang masih kekanak-kanakan ya. Bisa kalian lihat ada seseorang yang dia ingin mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru, tapi dia tidak memperhitungkan mengenai resiko atau mungkin ada masalah yang akan dia hadapi di depannya. Bekal yang dia bawa di sini ya, ini menyimpulkan tentang dia mungkin sudah memiliki apa yang dia butuhkan, tapi bisa saja dia juga lupa untuk mempersiapkan hal-hal penting yang harus dia bawa dalam perjalanan atau petualangan barunya. Bunga di sini ini menyimbolkan tentang minat atau ketertarikan. Apa yang dia lakukan itu berdasarkan atas dorongan dari dalam dirinya karena dia tertarik akan sesuatu. Oke, anjing di sini ada anjing. Melambangkan tentang keraguan ataupun ketakutan. Meskipun mungkin ragu, ada perasaan takut, tapi dia tidak menghiraukannya. Artinya dia akan terus maju, mengikuti apa yang dia inginkan. Yang penting dia ingin lakukan apa yang dia mau. Mungkin seperti itu ya. Dan dia berada di ujung tebing ya, salah melangkah bisa saja dia jatuh, atau di sini ada gambar ombak, itu artinya bisa saja dia kalau nggak jatuh mungkin bisa juga terhempas oleh ombak. Dia tidak memperhitungkan hal tersebut, tapi karena dia percaya diri ya, dia berharap
apapun yang dia lakukan, dia yakin bahwa di masa depan atau apapun yang dia putuskan itu dia siap mengenai resiko atau apapun yang akan terjadi. Dia tidak merasa hal itu menjadi hambatan bagi dia untuk terus melangkah, karena dia percaya bahwa sesuatu pastinya akan berubah. Ada matahari di sini, the sun, menandakan tentang masa depan. Bisa juga menandakan tentang cita-cita, visi yang dia harapkan di masa depan. Oke, jadi untuk the Fool bisa diartikan sebagai permulaan baru, kepercayaan diri, kreativitas, dan keyakinan, juga insting dan meyakini apa yang dia lakukan. Apa yang perlu dilakukan, dia ingin lakukan. The Fool, reverse. Saya sih jarang baca reverse ya, karena reverse itu energinya pending atau kebalikan dari apa yang saya jelaskan tadi. Tapi it's okay, ini untuk pengetahuan saja. The Fool reverse ini bisa diartikan sebagai tindakan yang bodoh, ceroboh, atau bisa juga tergesa-gesa. Bisa juga seseorang yang terlalu mempercayai apa kata orang, jadi dia tidak percaya dengan diri sendiri dan lebih memilih untuk mempercayai apa kata orang lain. Dia tidak dewasa dalam bertindak dan memutuskan, dan sulit juga untuk melakukan apa yang dianggap benar. Jadi semuanya bergantung kepada orang lain. Keraguan, ketakutan, dan ada energi yang ibaratnya sulit gitu untuk melakukan sesuatu tanpa adanya dorongan yang kuat dari dalam dirinya. Oke, dan the Fool ini energi dari air sign, bisa Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kurang lebih seperti itu definisi atau arti dari the Fool. Kartu selanjutnya ada Magician atau the Magician. The Magician ini menyimbolkan tentang manifestasi, sesuatu yang ingin kamu ciptakan atau ingin kamu wujudkan. Bisa tentang cita-cita, rencana, visi, atau apapun yang ada di dalam pikiran kalian. Kalian ingin membuat semuanya itu menjadi nyata. Mungkin kamu sudah punya banyak sumber daya gitu ya untuk mewujudkan semuanya, dan ingin berusaha untuk menggunakan kekuatan itu agar menjadi sesuatu yang lebih real. The Magician juga menyimbolkan tentang kreativitas, bisa juga tentang komunikasi, dan kalau ini tentang orang, mungkin dia orangnya komunikatif ya, menarik, karismatik juga iya, dan ingin berusaha membuat orang lain itu terkesan atau percaya dengan tindakannya. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa dia bisa atau mampu melakukan sesuatu. Ada simbol infinity di sini yang menunjukkan tentang sesuatu yang tidak terbatas. Potensi, ide, kreativitas itu memang tidak terbatas ya. Artinya kamu memiliki semua sumber daya yang bisa kamu gunakan untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Oke, the Magician kurang lebih seperti itu definisinya. Dan beberapa juga ada yang membaca reverse. Nah, untuk reverse sendiri, ini menyimbolkan tentang perasaan yang bingung, panik, tidak fokus dengan tujuan, atau dia belum punya tujuan yang jelas mengenai apa yang ingin dia lakukan. Mungkin kamu punya sesuatu yang ingin dilakukan, tetapi bisa juga bingung bagaimana cara memulainya, atau ini juga bisa menyimbolkan tentang seseorang yang penuh tipu daya. The Magician itu sendiri kan artinya pesulap ya. Jadi dia berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang dia lakukan itu nyata. Nah, tapi sesungguhnya kita tahu bahwa seorang pesulap itu kan dia hanya penuh tipu daya, hanya memperdaya mata kita dan membuat orang lain percaya gitu dengan apa yang dia lihat. Oke, dia juga bisa melakukan apapun dengan cara yang curang. Jadi kalau reverse itu kurang lebih seperti itu ya. Dan mungkin
The Magician juga menyimbolkan tentang perasaan di mana dia merasa ada perasaan kecewa, kesel gitu ya dengan rencana yang dia lakukan itu tidak berjalan dengan baik. Mungkin kamu punya sumber daya yang cukup, tapi banyak hal yang kamu lewatkan. Itulah kenapa semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Saran terbaik untuk kasus ini mungkin kalian harus lebih baik menunggu sampai semuanya siap dulu, banyak menganalisa terlebih dahulu agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian rencanakan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Magician. Selanjutnya ada The High Priestess. The High Priestess ini menyimbolkan tentang seseorang yang memiliki pemikiran yang mendalam terhadap sesuatu. Bisa juga dia memiliki pengetahuan tentang banyak hal ya, mungkin dia orang yang berwawasan, dia tahu banyak hal, dan dia juga tipikal orang yang selalu mempertimbangkan setiap tindakannya. Dia tidak mau tindakannya akan membuat kesalahan atau resiko yang besar. Jadi dia mau berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, bisa juga tentang seseorang yang punya pengertian dan memiliki keyakinan yang kuat tentang hal yang baik dan buruk. Jadi dia lebih memilih untuk diam, tahu gitu ya, tapi dia lebih memilih untuk diam dan tidak mau bertindak kalau memang itu tindakannya akan membuat hal yang buruk bagi dirinya. Oke, ini juga bisa diartikan sebagai seseorang yang penyendiri, seseorang yang mungkin dia lebih butuh waktu atau tempat atau ruang untuk dirinya sendiri, untuk memikirkan banyak hal, mempertimbangkan setiap keputusan yang akan dia ambil. Juga bisa tentang menyiratkan tentang seseorang yang selalu mempertimbangkan apa kata orang. Jadi dia takut dengan penilaian, bisa juga, atau dia takut tentang penilaian orang lain. The High Priestess juga bisa menyimbolkan tentang baik dan buruk ya di sini. Ada kebaikan atau sesuatu yang gelap, dan sini ada sesuatu yang terang, bisa keburukan, kebaikan. Dia tahu tentang hal itu, tapi dia lebih memilih untuk diam. Ada gambar buah di sini ya. Ini menandakan tentang pengetahuan. Bisa juga tentang potensi atau buah pemikiran. Dia sedang memikirkan sesuatu, atau dia sedang menghasilkan sebuah ide, rencana, atau apapun yang dia miliki. Dia sedang memegang buku. Ini buku bisa diartikan sebagai pengetahuan, wawasan, atau dia lebih banyak menganalisa sesuatu sebelum dia melakukan tindakan. Ada simbol bulan di sini. Bulan di sini menandakan tentang intuisi, tentang sesuatu yang tersembunyi. Mungkin beberapa di antaranya ini ada hubungannya juga dengan kemampuan spiritual, atau dia memiliki intuisi yang kuat. Bisa juga seperti itu ya. Intinya dari The High Priestess adalah dia yakin dan percaya pada kebenaran tentang baik dan buruk, dan sebelum dia melakukan sesuatu, dia itu pasti memikirkan terlebih dahulu mengenai resiko atau dampak yang akan terjadi. Kurang lebih seperti itu untuk The High Priestess. The High Priestess in the reverse ya, kalau terbalik, The High Priestess ini menyimbolkan tentang seseorang yang pasif. Dia sering meragukan intuisi atau instingnya dia. Dia takut akan orang lain, dia takut dalam keramaian mungkin ya. Takut juga seseorang mengetahui tentang kebenaran, atau dia juga kadang-kadang suka meragukan mengenai tindakan yang dia lakukan. Dia nggak tahu nih antara kebenaran atau ya ibaratnya benar dan salah gitu ya. Dia merasa insecure, merasa
kurang begitu mempercayai orang lain dan apalagi meragukan diri sendiri. Ya, di sini ada seseorang yang seolah-olah kayak kehilangan jati dirinya dia. Dia tidak mampu melihat apa yang baik dan buruk dan selalu memandang kesalahan orang lain tanpa mengevaluasi diri sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk the High Priestess. Selanjutnya ada the Empress. The Empress ini adalah energi dari Earth sign, bisa Taurus, Virgo, Capricorn. The Empress ini menyimbolkan sosok seorang ibu. Jadi dia adalah wanita yang penyayang, peduli, melindungi orang-orang yang dia cintai, dan tidak hanya dia mampu melindungi, mencintai orang lain, tapi juga dia mampu mencintai dirinya sendiri. Memiliki kehidupan yang stabil dan bisa juga menyimbolkan tentang kesuburan. Dia menikmati kehidupannya, merasa bersyukur dengan apa yang dia miliki, dan dia mampu menciptakan ruang untuk diri sendiri agar dapat merasa bahagia atau nyaman dengan kehidupan yang dia miliki atau yang dia jalani. The Empress Reverse. The Empress Reverse ini menandakan tentang seseorang yang memiliki kesulitan untuk mencintai dirinya sendiri. Dia juga kurang mampu untuk merasa nyaman dengan apa yang dia miliki. Dia merasa kurang dicintai, merasa tidak dihargai, atau kadang-kadang suka menahan diri dengan keadaan yang tidak bahagia. Dia adalah orang yang selalu membutuhkan orang lain atau tidak bisa hidup ya tanpa bantuan orang lain. Secara emosional itu dia tidak bisa merasakan kebahagiaan atau belum mampu membuat kehidupan atau ya apa yang dia impikan itu, kehidupan yang dia inginkan itu belum terpenuhi, dan hal itu yang membuat dia merasa tidak bahagia dengan apa yang dia miliki. Ya, juga dia agak sulit gitu ya untuk mengekspresikan diri sendiri, dan kadang-kadang suka tenggelam dengan keadaan yang menyedihkan. Dia berpikir bahwa kehidupannya itu tidak seperti orang lain. Kadang-kadang juga bereaksi berlebihan gitu ya terhadap penilaian orang lain, menghindari kenyataan, dan dia sulit untuk hidup mandiri, sulit untuk melihat potensi diri, dan tidak mau belajar menerima keadaan, dan tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Oke, The Empress Reverse kurang lebih seperti itu maknanya. Selanjutnya ada The Emperor. The Emperor ini energi dari Aries, menyimbolkan sosok ayah, seorang pemimpin. Dia seseorang yang memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu. Ini juga bisa tentang tanggung jawab, perlindungan, tegas ya, ketegasan. Kalau ini tentang sikap, memiliki kemampuan memimpin dan mengatur, memiliki visi yang jelas dalam memutuskan, yakin dengan kemampuan diri, dan membuat keputusan berdasarkan logika, dan tentunya melihat dari semua aspek. Jadi nggak cuma dari sisi salah satu sisi saja. Oke, The Emperor juga menunjukkan tentang kekuasaan, bisa tentang hukum, atau juga tentang kemampuan untuk mengarahkan sesuatu atau mengontrol sesuatu. The Emperor Reverse. The Emperor Reverse ini bisa diartikan sebagai seseorang yang agak sulit gitu untuk mengikuti aturan. Dia tidak dewasa, mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab yang besar, dan juga menyimbolkan tentang kekerasan, bisa secara verbal atau secara fisik, dan tidak mampu mengimplementasikan rencana, memiliki tidak memiliki kekuatan untuk bersikap tegas, dan bisa juga diartikan sebagai seseorang yang mengikuti orang yang salah ya.
Dan dalam reverse bisa juga diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuasaan untuk menjatuhkan orang lain. Oke, kurang lebih seperti itu untuk the Emperor. Selanjutnya ada the Hierophant. The Hierophant ini adalah energi dari Taurus. Mungkin di antara semua kartu hanya the Hierophant yang tidak menunjukkan tentang individu atau karakter, sikap, sifat seseorang. The Hierophant ini lebih condong ke keluarga, tradisi, ikatan, bisa juga pernikahan atau organisasi atau lingkup sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. The Hierophant ini menyimbolkan tentang komunitas seperti sekolah, ya, keluarga, pekerjaan, yang lingkungan pekerjaannya, ya, bukan orang-orangnya tapi lingkungannya. Oke, the Hierophant juga menandakan tentang budaya, aturan masyarakat, norma yang berlaku di masyarakat. Bisa juga diartikan sebagai guru dan murid. Seperti yang kalian lihat di sini, ya, ada seseorang yang dia bisa saja sedang belajar, mempelajari sesuatu, ya, terhadap seseorang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang jauh lebih luas. The Hierophant juga bisa diartikan sebagai seseorang yang meminta saran atau ingin meminta saran dari seseorang, masukan, ilmu, atau apapun yang menurut mereka itu bermanfaat. Oke, kurang lebih seperti itu untuk the Hierophant. The Hierophant in reverse. The Hierophant dalam posisi terbalik, ya, atau reverse, itu artinya pelanggaran hukum, tidak mau mengikuti aturan, tidak menghormati hal-hal yang berlaku di masyarakat, norma, agama, budaya, atau apapun. Dia lebih ke mungkin sifatnya bebas gitu, tidak mau terikat oleh aturan tertentu. Dan ini bisa juga diartikan sebagai keyakinan buta, ya, dia mungkin punya prinsip sendiri dan merasa bahwa aturan-aturan yang berlaku di masyarakat hanya membebani dia saja, tidak mau mendengar nasihat dari orang lain atau arahan dari orang lain. Bisa dibilang pembangkang. Oke, the Hierophant, kurang lebih seperti itu definisinya. Selanjutnya ada the Lovers. Oke, mungkin di antara semua kartu, the Lovers yang paling romantis, yang menunjukkan tentang sebuah hubungan, ya, hubungan, bisa juga pernikahan, bisa hubungan yang sehat, harmoni, keseimbangan, dan ada take and give, ya, cinta, dan menyimbolkan tentang energi feminin dan maskulin. The Lovers energi dari Gemini, ya, lebih menekankan pada perasaan, koneksi terhadap seseorang yang dicintai. The Lovers in reverse. Kalau reverse, the Lovers ini bisa diartikan sebagai hubungan yang toksik, ya. Bisa juga tentang akhir dari hubungan yang menyakitkan, tidak ada harmoni, tidak saling menghargai, tidak ada take and give, ya. Dan mungkin juga ini ada hubungan tentang ketidakpercayaan, ketidaksetiaan mungkin, ya, dan tidak menerima perpisahan juga bisa. Agresif, posesif, dan merasa tidak dicintai oleh seseorang. Oke, kurang lebih seperti itu untuk the Lovers. Selanjutnya ada the Chariot. The Chariot ini adalah energi dari Cancer. The Chariot ini menyimbolkan tentang kereta perang. Seperti yang kalian lihat, ya, di sini ada seseorang yang dia bersiap untuk berperang. Gambar ini menyimbolkan tentang seseorang yang ingin melakukan sebuah aksi sesuai dengan apa yang sudah dia rencanakan. Oke, ada aksi, ada tindakan, ada perbuatan yang dia sudah rencanakan sebelumnya.
pergerakan yang jelas dan fokus dengan tujuan yang ingin dia capai. Ya, jadi artinya dia melakukan tindakan tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Berbeda dengan the fool. Kalau the fool, dia juga ada rencana, ada tindakan, hanya saja tindakan yang dia lakukan itu tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Berbeda dengan chariot. Chariot itu sebelumnya sudah dipikirkan secara matang, dan aksi yang dia atau tindakan yang dia lakukan itu sudah dia rencanakan sebelumnya, dan pergerakannya cepat. Ya, dia punya kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukan sesuatu dan siap dengan berbagai macam resiko. Ketika berperang kita kan nggak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi The Chariot ini menunjukkan tentang seseorang yang siap. Dia akan maju, apapun yang terjadi, menang atau kalah, saya siap. Seperti itu, karena dia sudah merencanakan, dia sudah membuat strategi. Karena itulah ada kepercayaan diri yang tinggi yang dia miliki untuk melakukan sesuatu. Ya, The Chariot bisa diartikan dengan pergerakan yang terencana atau terarah. The Chariot in reverse. The Chariot in reverse ini berbeda seperti yang upright, ya. Mungkin kejadiannya hampir kebalikannya, yaitu kejadiannya di luar kendali. Kalaupun memang betul ada tindakan, tapi tindakannya ternyata tidak sesuai dengan rencana, ada perubahan rencana, delay, kekecewaan, rencana tidak sesuai dengan kenyataan, ada faktor lain yang mempengaruhi, dia tidak memperhitungkan hal tersebut, ya. Atau bisa juga tentang keputusan yang dia lakukan itu terlalu terburu-buru, salah menganalisa, salah mengkalkulasi, dan salah arah mungkin, ya, dan bisa juga salah langkah, dan faktor yang tidak terduga yang akan datang itu dia nggak perhitungkan, ya. Mungkin dia tidak sempat mengantisipasi hal-hal yang menjadi hambatan yang akan datang, ya. Karena reverse, ya, hampir energinya sama seperti orang yang nekat, gitu, ya. The Chariot reverse juga bisa diartikan pembatalan atau penundaan terhadap sesuatu. Kurang lebih seperti itu untuk The Chariot. Selanjutnya ada The Strange. The Strange ini adalah energi dari Leo, menyimbolkan tentang kekuatan, kemampuan, daya. Ibaratnya dia punya sesuatu sumber potensi yang dia mampu melakukan apapun. The Strange juga bisa diartikan sebagai mengambil alih kekuasaan. Juga dia ingin berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dia miliki dengan kekuatan yang dia miliki. Dia mampu menghadapi ketakutannya, ya. Ini juga bisa tentang energi, tentang tantangan besar, dan dia mencoba untuk memberanikan diri, ya, menghadapi semua ketakutan yang dia rasakan atau ketakutan dalam diri, ya. Apapun rintangan, apapun yang akan terjadi, dia akan berani menghadapi semua itu. Ibaratnya dia ingin menaklukkan ketakutan dia sendiri. Oke, di sini juga bisa kalian lihat, ya, ada seorang perempuan yang seperti menjinakkan seekor singa, gitu, ya. Itu artinya dia, meskipun di hadapan dia ada sesuatu yang menakutkan, tapi dia bisa tampil dengan tenang, berpikir jernih, dan berusaha untuk ibaratnya menaklukkan ketakutan dia sendiri. Ada simbol infinity di sini, ya. Artinya sesuatu yang tidak terbatas, sama seperti The Magician. Ada juga simbol infinity, kekuatan. Setiap manusia itu memiliki power, punya kemampuan untuk merubah apapun. Jadi The Strange ini menandakan tentang kekuatan, kepercayaan, keberanian yang ada di dalam diri sendiri untuk menghadapi apapun.
atau rintangan atau ketakutan apapun yang ada di depannya. Kurang lebih seperti itu untuk the strange. The strange in reverse. Ini menandakan tentang kelemahan, ya, terlalu berlebihan atau ketakutan yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Bisa juga dia tidak bisa bersikap tenang atau tidak mampu mengendalikan emosi, baik itu keadaan atau masalah yang dia hadapi. Dia takut dengan sesuatu. Mungkin dia juga kadang-kadang mensabotase dirinya sendiri atau orang lain mungkin ya yang melakukan sabotase. Dia juga masih butuh bantuan, dukungan dari orang lain dan belum apa-apa udah menyerah gitu ya, seolah-olah dia merasa kalah sebelum bertanding. Dan dia juga agak sedikit panik dan kurang sabaran mungkin ya, atau dia merasa gimana ya kalau kita menghadapi sesuatu tuh yang panik gimana, dan dia belum bisa bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan yang ibaratnya masalah besar ataupun masalah yang datang dalam kehidupannya. Oke, the strange reverse, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada the hermit. The hermit atau petapa ya. Ini adalah energi dari Virgo. The hermit ini menandakan tentang seseorang yang ingin mencoba menjauhkan diri dari dunia. Bukan berarti maksudnya dari keramaian, dari orang-orang. Dia ingin mencoba untuk seolah-olah kayak mau bertapa gitu ya. Dia pengen sendirian, pengen mencari pencerahan dan belajar sesuatu. Bisa juga ini ada hubungannya tentang perjalanan spiritual ya. Bisa juga menandakan tentang seorang yang butuh privasi ya, butuh ruang untuk dia sendiri dan tidak mau diganggu oleh orang lain. The hermit juga menandakan tentang seseorang yang bisa dipercaya. Dia diam itu karena dia mungkin punya banyak hal yang dia ketahui, tapi meskipun dia tahu dia punya kemampuan, dia punya potensi, dia tidak mau menunjukkan ke orang-orang. The hermit itu menunjukkan tentang seseorang yang memiliki pemikiran yang mendalam tentang apa yang penting dalam menentukan tindakan atau keputusan. Dia butuh waktu untuk menyendiri atau mencari ketenangan ya. Dia sabar, jujur, tidak banyak bicara dan aksi. Jadi the hermit menyimbolkan tentang seseorang yang ingin menjauhi masalah. Kurang lebih seperti itu ya. The hermit in reverse. The hermit reverse itu menandakan tentang seseorang yang merasa terisolasi, merasa kesepian ya, dan ya tidak ada seorang pun di sana yang membantu kalian atau yang peduli dengan kalian. Kurang lebih seperti itu ya. Tidak banyak tindakan, tidak banyak aksi, dan tidak ada progres. Tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu dan sedikit tertutup untuk orang lain. Nah, energi seperti ini memang butuh dukungan ya, butuh orang-orang yang peduli sama dia dan mau merangkul. Ya, kurang lebih seperti itu untuk the hermit. Oke, kartu selanjutnya ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini adalah energi dari fire sign, bisa Aries, Leo, Sagittarius. Wheel of Fortune ini menandakan tentang keadaan. Sesuatu berubah dengan cepat. Jadi kalau perubahan yang dimaksud di sini bukan ke diri sendiri tapi lebih ke situasi, atau bisa juga tentang keadaan, bisa tentang hubungan, dan perubahan di sini ini bisa positif, bisa juga negatif. Jadi sama seperti gambarnya ya, di sini ada roda. Yang namanya roda ada berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, masalahnya perputarannya itu akan kemana? Apakah dari positif ke negatif atau negatif ke positif? Karena ini juga bisa diartikan sebagai sebuah transisi atau perubahan dalam artian ada sesuatu yang
tadinya baik-baik saja tiba-tiba berubah dengan cepat, dan hal itu merubah semuanya ya, keadaan, hubungan atau lingkungan, dan perubahan tersebut itu hampir 180 derajat lah intinya gitu. Dan jika kita tidak hati-hati, mungkin perubahan ini tidak bisa kita hindari ya, dan endingnya karena kita kurang persiapan, tentunya kita akan menghadapi sebuah perubahan yang mungkin nggak bisa kita hindari, dan jika kita tidak siap mental, maka kita mungkin akan mengalami kesulitan gitu ya untuk menyesuaikan dengan keadaan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Wheel of Fortune. Oke, Wheel of Fortune reverse. Wheel of Fortune reverse ini menggambarkan tentang kondisi yang stuck, hanya berputar-putar di tempat yang sama, tidak ada progres ya. Dan kalau ini tentang finansial, mungkin juga ada kesulitan finansial ya, atau kesulitan untuk mendapatkan sebuah peluang gitu ya. Dan mungkin beberapa diantaranya juga ada hubungannya tentang ketidakberuntungan dalam hidup ya. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa dicegah, bisa tentang siklus karma, bisa juga ya. Dan kadang-kadang membuat keputusan yang salah sehingga perubahan tersebut terjadi. Jadi ada faktor individu yang mempengaruhi sehingga kejadian atau situasi yang sedang dialami itu tidak mengalami sebuah progres. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya ada Justice. Justice ini adalah energi dari Virgo. Seperti yang kalian lihat ya, gambarnya ini ada seseorang yang memegang timbangan, jadi seolah menunjukkan tentang keadilan, sesuatu yang seimbang, balance ya, keputusan yang bijaksana, atau seseorang, kalau ini tentang orang ya, sikap, mungkin dia tipikal orang yang bisa dimintai pendapat, dia orangnya adil, dan dia selalu memperhatikan tentang baik dan buruk dalam memutuskan. Dia menilai dengan jelas, secara objektif, tidak berat sebelah, dan ya, ada banyak hal yang dia pertimbangkan sebelum memulai tindakan atau membuat sebuah keputusan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Justice. Justice reverse merupakan kebalikan dari apa yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau dalam posisi upright bisa menunjukkan tentang keadilan, sesuatu yang seimbang. Nah, kalau reverse itu lebih ke sesuatu yang tidak adil. Ya, tidak diperlakukan adil oleh seseorang, atau bisa juga ke diri sendiri. Kalian memperlakukan diri sendiri secara tidak adil. Bisa juga seperti itu, atau ada seseorang yang ingin mencoba untuk mengambil keuntungan dari kalian juga bisa, atau ketika memutuskan dia melihat secara subjektif ya, jadi nggak objektif tapi lebih ke orangnya, berat sebelah, menutup mata telinga untuk mendengar sebuah kebenaran, dan seolah-olah dia tidak mau tahu gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk Justice. Selanjutnya ada The Hangman. Ini adalah energi dari water sign, bisa Cancer, Pisces, Scorpio. The Hangman ini menandakan tentang seseorang yang tidak melakukan apapun. Dia bukan stuck ya, artinya dia lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun. Dia masih mencari keputusan, maksudnya mencari informasi sebelum dia memutuskan. Ya, dia melihat dari berbagai perspektif, dan dia masih belum percaya diri ya untuk membuat sebuah keputusan, sehingga dia memilih untuk menganalisa, bukan menganalisa sih ya, ibaratnya kayak orang lagi malas aja gitu deh untuk ngeladenin. Jadi lebih baik dia lebih membiarkan, mungkin bahasa yang tepatnya seperti itu ya. Dan mungkin ini bisa juga diartikan tentang hubungan. Kalau ini hubungan ya, hubungan yang menggantung, artinya
dilakukan juga enggak ya, diputusin juga enggak, kondisinya seperti itu. Oke, ini juga bisa tentang seseorang yang masih mencari ide, strategi, rencana, atau banyak hal yang sedang dia persiapkan mungkin ya untuk membuat sebuah keputusan sebelum sampai pada titik di mana dia akan melakukan sebuah tindakan. Sepertinya dia lebih memilih untuk bersikap diam. Oke. Dan bisa juga mungkin tidak terbuka dengan pandangan orang hal-hal yang baru atau masukan, itu dia tidak terbuka dan lebih memilih untuk mengabaikan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk the hangman. The hangman reverse. Oke, ini lebih condong ke perasaan tertekan. Ya, bisa juga tentang dia penilaiannya yang masih prematur gitu ya, dalam artian belum bisa melihat segala sesuatu dengan objektif. Dia juga tidak punya motivasi, kayak males, mager, energinya kayak gitu ya, dan merasa apa yang dia lakukan itu kayak membosankan. Dia memiliki kehidupan yang monoton, seperti itu aja. Oke, jadi ini lebih ke perasaan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk the hangman. Selanjutnya ada the death. The death ini mengindikasikan tentang transformasi. Jadi transformasi di sini lebih ke diri. Ya, ada sebuah perubahan dalam dirinya. Ya, anggap saja tadinya seperti ulat gitu ya, dan dari ulat berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, transformasi inilah yang dimaksud. Transformasi itu seolah-olah kayak kamu bukan diri kamu yang sebelumnya. Ada perubahan besar yang terjadi dan seolah-olah kamu meninggalkan kebiasaan lama ya, dan menjadi seseorang yang baru. Ini bisa juga diartikan sebagai akhir dari sebuah hubungan dan ingin mencoba untuk memulai sesuatu yang baru, karena ya dilihat dari perspektif cara pandang yang berbeda, maka kamu memiliki sesuatu, bisa konsep, ide, pemikiran apapun yang sebelumnya tidak kamu pikirkan, seolah-olah datang begitu aja, dan hal itu yang membuat kamu menjadi sosok yang baru ya. The death juga bisa diartikan dengan seseorang yang tidak bisa mentolerir sesuatu. Jadi seolah-olah kayak kesalahan seseorang itu udah nggak bisa lagi dimaafkan ya, sudah cukup ending dan ya semuanya sudah selesai. The death itu bisa seperti itu, dan ini bukan diartikan sebagai kartu kematian ya. Jadi mati yang benar-benar kematian itu nggak mesti seperti itu. Boleh kalian lihat kartu ini, sebenarnya ini kartu favorit saya ya, transformasi, perubahan. Jadi jangan hanya lihat dari gambarnya, tapi makna di dalamnya yang luar biasa. Kalau menurut saya ya, luar biasa bagus gitu kalau kalian mendapati ada kartu the death. Oke, so kalau kalian lihat dari kartunya sendiri ya, di sini ada seseorang, ini bukan orang sih ya sebenarnya, ini ada tengkorak gitu ya, menandakan tentang kebangkitan. Jadi seolah-olah kayak seseorang yang bangkit dari kematian, bukan hantu maksudnya. Ini lebih ke spiritual ya, ada kebangkitan spiritual, artinya ada jiwa yang terbangun, kamu menjadi seseorang atau sosok yang baru, memahami banyak hal dan tiba-tiba datang begitu aja. Oke, bendera ya, ini menandakan tentang deklarasi. Bisa juga tentang disiplin, artinya kamu berjanji sama diri sendiri akan membuat sebuah perubahan, dan hal itu menjadi satu apa ya, ibaratnya alat untuk menunjukkan konsistensi kamu untuk menjalani apa yang sudah kamu janjikan atau udah berkomitmen sebelumnya. Kuda, mungkin di sini lebih ke perjalanan ya, atau sesuatu pergerakan. Ada pergerakan yang maju, dan di sini ada kayak pastur ya. Bisa juga tentang spiritual, sesuatu tentang keyakinan, dan ya the death ini menandakan tentang seperti saya bilang tadi ya, ada sebuah kebangkitan atau pemahaman, keyakinan bahwa
kalian melakukan sesuatu dengan benar. Oke. Dan di sini ada raja ya. Satu-satunya yang mati ini adalah raja. Raja itu kan menyimbolkan tentang kekuasaan, tentang apa ya? Ibaratnya ingin mengendalikan sesuatu dan mati. Satu-satunya yang mati itu adalah rajanya itu. Nah, ini menandakan tentang bahwa kita nggak berdaya. Kita punya kekuatan, punya uang sebanyak apapun, kita tidak bisa menahan perubahan ini ya, transformasi ini. Jadi seolah-olah nggak berguna gitu ya, uangkah, kekuasaankah, itu nggak akan berguna karena transformasi yang terjadi ini karena diri sendiri. Oke, di sini ada anak kecil ya, anak kecil yang dia seperti takjub gitu ya, melihat itu seolah-olah menandakan tentang rasa ingin tahu ya. Mungkin ketika terjadi transformasi tersebut, itu juga membuat kalian menggali lebih jauh, menggali lebih dalam mengenai pemahaman atau pengetahuan atau jati diri yang sudah kalian temukan. Ini lebih lebih dalam lagi. Taruhlah mungkin beberapa di antara kalian ada yang terbangkit spiritualnya ya, secara kalian memahami gitu dan tahu tentang perubahan tersebut dan ingin terus menggali rasa ingin tahu kalian. Oke, di sini ada seseorang yang seperti pingsan gitu ya. Ini artinya sesuatu yang tidak disadari, atau bisa juga tentang alam bawah sadar juga iya. Artinya tindakan yang kalian lakukan bisa juga tentang kebingungan atau sesuatu yang nggak kalian ketahui. Taruhlah tiba-tiba kalian merasa berubah, ada transformasi besar, dan secara nggak sadar kalian juga bingung, kok bisa saya seperti ini. Ada energi seperti itu ya. Dan apalagi di sini ada matahari ya. Matahari ini menyebutkan tentang masa depan yang mungkin akan kalian temui, masih belum diketahui ya. Meskipun begitu, sepertinya kan ada keyakinan, ada sesuatu yang berharap gitu ya, bahwa di masa depan akan menjadi hari yang cerah. Itu juga bisa. So, the death secara global ini menandakan tentang transformasi ya, tapi transformasi di sini ke diri sendiri. Oke? The death reverse. The death reverse ini menandakan tentang sesuatu yang masih belum bisa melepas kebiasaan lama. Jadi kalau kalian punya kecanduan atau apa gitu ya, dan semua orang bilang kalian harus meninggalkan kebiasaan tersebut, tapi tetap saja kalian lakukan ya. Bisa juga tentang karma. Jadi kalau saya lihat di sini lebih ke pola kebiasaan jelek atau kebiasaan lama yang masih terus mengulang. Bisa juga tentang karma itu sendiri ya. Jadi karma itu kan bukan kutukan, sebenarnya itu hanya pola kebiasaan yang terus kita lakukan secara terus menerus. The death reverse juga bisa diartikan sebagai teror. Bisa kamu yang membuat teror ke orang lain, ataupun orang lain yang memberikan teror ke kalian. Ketakutan, fobia juga iya, dan tidak ada perubahan sama sekali, masih gitu-gitu aja. Ini juga bisa diartikan sebagai kehilangan orang yang kita cintai ya, kematian yang sebenar-benarnya ya, entah kehilangan keluarga yang kita cintai atau seseorang yang dekat dengan kita, itu juga bisa. Dan the death reverse juga menandakan tentang perasaan yang berduka terus menerus ya, sedih terus bawaannya, nggak mau berubah dan tetap pada situasi yang seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk the death. Kartu selanjutnya ada temperance. Temperance ini energi dari Sagittarius. Temperance ini menyimbolkan tentang seseorang yang sedang menimbang ulang, bisa menganalisis juga bisa, atau sesuatu yang sedang dia ramu ya. Kalau kalian boleh perhatikan, kayak orang yang sedang dia mencoba untuk membuat mix something mencampur sesuatu ya. Artinya
bisa pendapat dari orang lain, artinya dia coba untuk menyelami apa kata orang, pendapat orang, dan bisa juga tentang pendapat diri sendiri. Dia menimbang ulang dalam artian mencari sesuatu yang jauh lebih objektif. Bisa juga tentang kebenaran, mungkin karena dia belum bisa melihat kebenaran dengan jelas, makanya dia menampung semua aspirasi, pendapat, saran, atau apapun dari orang lain, dan dia ingin mencoba untuk menyelami atau berusaha untuk menemukan sebuah jawaban dari apa yang dia terima, informasi dari siapapun yang dia terima, dia jadikan sebagai masukan. Ya, the temperance juga menciptakan tentang sesuatu yang apa ya, ibaratnya dia mampu untuk memanage sikap. Artinya, taruhlah kalau ada pertengkaran, ada sesuatu, bisa konflik atau apapun, dia masih bisa bersikap tenang. Ya, temperance ini lebih ke balance. Balance bisa banyak hal, bisa ke situasi atau ke emosi. Temperance juga bisa diartikan sebagai energy healing. Jadi seseorang yang sedang mempelajari sesuatu, dalam artian mungkin dari segi pengalaman, kejadian, dan melihat atau menilai seseorang itu seperti apa sehingga dia bisa membuat sebuah kesimpulan. So, temperance ini menandakan tentang keseimbangan, ya, balance. Oke, dan temperance reverse. Temperance reverse ini menandakan sesuatu yang nggak balance. Jadi kebalikannya ya. Mungkin apa yang dia inginkan itu tidak sesuai. Ya, taruhlah ternyata dia wasting time gitu ya. Terlalu banyak menimbang juga iya. Dan mungkin dia kurang sabar, ya, tidak bersabar, atau kejadiannya di luar ekspektasi dia. Di awal mungkin dia berpikir akan seperti ini, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, berharap sesuatu yang sempurna tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau secara gampangnya atau secara mudahnya ya, dalam mengartikan temperance in reverse, ini lebih ke sesuatu yang sia-sia. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Begitu kita balik, maka airnya tumpah semua. Wasting time. Sesuatu yang buang-buang waktu, dan ya, bisa juga memang sesuatu yang sia-sia. Oke, kurang lebih seperti itu untuk temperance. Oke, kartu selanjutnya ada the devil. The devil ini adalah energi dari Capricorn. Bisa menyimbolkan tentang hubungan yang toksik, obsesi, bisa godaan juga iya, atau bisa juga tentang penipuan, ya, kecanduan terhadap sesuatu. Bisa juga merasa terbebani oleh seseorang, atau mungkin kalian merasa terbebani oleh diri sendiri juga bisa. Ya, sesuatu yang terlarang mungkin, atau melakukan sesuatu yang terlarang, menyiksa diri sendiri. Bisa juga tentang perbuatan yang anarkis, baik secara verbal ataupun secara fisik. The devil juga bisa menyimbolkan tentang provokasi, bisa dari orang lain ataupun mungkin kalian yang memprovokasi orang lain. Ya, bisa menyimbolkan juga tentang ketakutan dan ya, perasaan terkekang itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk the devil. The devil reverse. The devil reverse ini kebalikannya ya, merasa bebas mungkin ya. Dia mungkin sudah berhasil merubah pola atau kebiasaan buruk dia ya. Nah, kebiasaan ini bisa dibilang juga karma mungkin ya. Kalau upright itu the devil bisa juga diartikan sebagai karmic ya, karmic partner, bisa juga tentang situasi karmic. Nah, kalau reverse ini lebih mengindikasikan bahwa dia sudah berhasil keluar dari situasi yang toksik ya, atau situasi yang sulit, dan berhasil keluar dari perasaan yang merasa
terbelenggu itu ya, atau merasa ketakutan terhadap sesuatu, dia sudah berhasil memutus ya tali atau ya mungkin karmik itu sendiri ya, memutus karmik itu sendiri. Oke, the devil dan the lovers itu memiliki kemiripan ya, dalam artian dari segi gambarnya keduanya menyimbolkan juga sama ya, sama-sama menyimbolkan feminin dan maskulin. Kalau ini tentang hubungan ya, bisa jadi mungkin ada dua orang yang saling mencintai namun hubungannya itu tidak sehat, jadi kurang begitu inilah ya, tidak seperti hubungan yang normal pada umumnya, mungkin karena ada kekerasan fisik, verbal dan lain sebagainya. Jadi the lovers dan the devil dua-duanya sama-sama ada keterikatan, ada ketertarikan terhadap sesuatu, namun perbedaannya yang satu sehat, yang satu toxic. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada the tower. The tower ini adalah energi dari fire sign, bisa Aries, Leo dan Sagittarius. The tower ini menandakan tentang kehancuran, kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Ya, bisa tentang kemarahan, tentang ledakan. Ledakan tuh bukan ledakan gas tapi lebih ke ledakan emosi ya. Bisa juga menandakan tentang seseorang yang melarikan diri. Perhatikan, dia hanya ingin mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, yang penting saya lari keluar dari masalah. Itu juga bisa. Jadi dia tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, karena sebenarnya bisa saja permasalahan yang terjadi itu masih bisa diselesaikan, tapi dia memilih untuk menyelamatkan diri atau kabur ya dari situasi. Ya, intinya seperti itu ya. Dan ini juga bisa diartikan sebagai pondasi yang rusak. Jadi ketika kita membangun sesuatu sudah bagus-bagus hancur. Ya, jadi pondasinya belum kuat, akhirnya bangunannya rubuh atau hancur ya. Di sini juga ada gambar petir. Petir itu kan menandakan tentang sesuatu yang cepat. Ya, tidak kita duga juga iya. Jadi seolah-olah kayak kejadian tersebut itu tiba-tiba terjadi. Dan mungkin the tower ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sudah ditakdirkan harus terjadi. Ya, sesuatu harus jatuh dulu, harus hancur dulu. Dari situ mungkin kita bisa membangun kembali sesuatu yang baru. Ya, tapi ada sisi positifnya. Seperti yang saya bilang tadi ya, dengan kehancuran maka kita akan didorong untuk membangun, membuat sesuatu yang jauh lebih kuat di masa depan. Oke, dan ini juga bisa mengindikasikan tentang seseorang yang memiliki krisis kepercayaan ya, bisa kepercayaan ke diri sendiri ataupun ke orang lain, tidak bisa menerima perubahan, dan bisa juga diartikan sebagai bahaya, juga mungkin tidak diperlakukan adil oleh seseorang. The Tower Reverse. The Tower Reverse ini menandakan tentang sesuatu perubahan yang datang. Ya, ada perubahan yang datang. Bisa juga tentang peringatan, tentang situasi yang mungkin akan mengancam, entah itu situasi, hubungan atau apapun. Dan bisa juga tentang seseorang yang akan segera mengakhiri situasi yang sulit. Jadi lebih ke perubahan itu ya, ada Wheel of Fortune, seperti itu energinya kurang lebih. Dan perubahan yang terjadi itu secara global itu pesat, jadi hampir mirip seperti Wheel of Fortune. Makanya saya nggak baca reverse. Sebenarnya hampir semua kartu bisa mewakili baik reverse atau upright ya. Jadi untuk kalian yang suka gitu ya untuk baca reverse, ya silahkan saja sih, tidak masalah. Tapi karena memang ada juga makna artinya yang hampir mirip dan sudah terwakili oleh kartu yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk The Tower. That's it. Selanjutnya ada The Stars. The Star
ini menandakan tentang harapan juga bisa, atau sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Jadi the star ini kan seperti bintang. Bintang itu kan kalau kita lihat ya, ketika kita keluar mungkin di malam hari kita melihat bintang, itu rasa-rasanya kayak wow, bintangnya cantik ya, tapi nggak bisa kita jangkau. Sama seperti artis favorit kalian ya, kalian mengagumi dia, kalian mencintai dia ya, bahkan rela melakukan apapun, tapi dia sulit untuk kita jangkau ya, intinya gitu ya. Dan the star juga bisa menandakan tentang simbol keterbukaan. Jadi ini menandakan tentang seseorang yang bisa menerima masukan dari siapapun ya, merasa bebas dan mendapatkan sebuah anugerah yang bahagia. Namanya juga seperti orang kayak kejatuhan bintang jatuh gitu ya. Seolah-olah kayak dapat rezeki, dapat kebahagiaan. Ini juga bisa menandakan tentang bakat. Kalian memiliki sebuah bakat sebenarnya yang bisa jadi bintang gitu ya, bukan berarti bintang film aja ya, dalam artian seseorang yang bersinar gitu ya di antara orang lain. The star juga bisa menandakan tentang kepercayaan diri, bisa juga tentang kesehatan ya, dalam ya mungkin lebih ke dirinya, kesehatan diri, bisa juga tentang hubungan, bisa tentang lingkungan. Oke, the star reverse. The star reverse ini menandakan tentang seseorang yang merasa stuck ya, hampir mirip energinya juga seperti the hangman ya, tidak percaya diri, tidak percaya sama orang lain, takut gitu ya untuk tampil di depan, dan sulit untuk mengenal potensi dari dalam dirinya. Taruhlah dia punya potensi sebenarnya, tapi dia takut gitu ya bahwa seseorang akan menyakiti dia belum siap secara mental, takut dibully lah apalah, dan merasa insecure. Juga bisa dibilang tentang masa depan yang agak suram gitu ya, kurang bersinar gitu ya, pemurung, dan selalu berada dalam situasi yang dia lebih memilih untuk kayak duduk di pojok aja deh gitu, nggak melakukan apapun, tidak berusaha untuk bangkit atau melihat ke diri bahwa kehidupan ini sebenarnya bisa kita rubah. Kurang lebih seperti itu ya untuk the star reverse. Selanjutnya ada the moon. The moon ini adalah energi dari Pisces. The moon ini menandakan tentang sesuatu yang masih gelap ya, bisa misteri, rahasia, ketidakjujuran, ketakutan ya, bisa juga mimpi buruk, atau belum bisa melihat sesuatu itu dengan jelas, entah kebenaran, entah kebohongan. Dia masih belum bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Oke. The moon juga bisa diartikan sebagai perasaan yang bingung, takut akan sesuatu, fobia juga bisa ya, atau tidak jujur baik dengan diri sendiri atau ke orang lain. Bisa juga tentang kecurigaan ya, sesuatu yang dia curigai baik ke orang lain gitu ya. Dan ini juga bisa diartikan sebagai kebenaran yang belum terungkap. Oke. The moon reverse. The moon reverse ini mungkin lebih ke kebalikannya dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin sedikit lebih ke dia mampu menghadapi ketakutan terbesarnya. Dia sudah bisa melihat kejelasan. Ya, bisa juga tentang seseorang yang mengikuti intuisinya. Ya, dan dia yakin, percaya diri dengan apa yang kebenaran yang dia temukan atau yang dia yakini. Kurang lebih seperti itu untuk the moon. Selanjutnya ada the sun. The sun ini energi dari fire sign, bisa Aries, Leo, Sagittarius. Ini adalah kartu yang paling positif di antara semua kartu tarot, menggambarkan tentang kebahagiaan
ya. Bisa tentang kepercayaan, sesuatu yang membuahkan hasil, ya, kerja keras kalian terbayar, masa depan yang cerah, dan merasa aktif, berenergi gitu ya dalam menjalani setiap kehidupan. Bisa juga tentang, ya, kalian memiliki pola hidup yang sehat dan mencintai diri sendiri, bisa menjadi diri sendiri dan produktif. Ya, produktif itu dalam artian bisa menghasilkan sesuatu dan sukses gitu ya. The Sun juga bisa menandakan tentang pencapaian yang sukses. Oke, kurang lebih seperti itu untuk The Sun. The Sun Reverse. The Sun Reverse ini bisa diartikan sebagai seseorang yang dia takut bahagia, dia takut untuk membuat sesuatu, takut salah langkah lah, takut ibaratnya secara mental dia tidak bisa berani gitu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya penting untuk dia sendiri. The Sun Reverse juga bisa diartikan sebagai seseorang yang terlalu banyak melamun, pemimpi, ya, dia banyak ngehayal, mungkin seperti itu ya, secara ininya, dan merasa tidak percaya diri, dia tidak mempercayai orang lain, merasa tidak pede gitu ya, dan kurang antusias dalam melakukan sesuatu. Bisa juga dia punya masalah untuk bergaul dengan orang lain, ya, jadi dari segi komunikasi mungkin dia agak kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan atau orang-orang di sekitarnya, sehingga selalu timbul permasalahan atau salah paham. Kurang lebih seperti itu untuk The Sun Reverse. Dan selanjutnya ada Judgment. Judgment ini energi dari fire sign lagi.